Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Harumsari, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Blora. Ingin mewawancarai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Blora, yaitu Ibu Dr. Anda Yuni Nikmati, MPD. Assalamualaikum Ibu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini bagaimana Bu Yuni dapat mengidentifikasi kasus dilema etika atau bujukan moral? Ya, cara mengidentifikasi biasanya kalau dilema etika itu dua hal sama-sama baiknya, tinggal kita memilih mana yang lebih baik dari yang keduanya baik itu. Tapi kalau bujukan moral ini sudah memang masalah itu banyak mengandung keburukan, banyak negatifnya, maka itu bujukan moral. Yang kedua, bagaimana Bu Yuni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasanya untuk pengambilan keputusan, untuk dilema etika, dua permasalahan yang sama-sama baik. Nah, ini biasanya saya undang beberapa teman yang terkait, yaitu kesiswaan, BK, wali kelas, atau kasatpas dan sebagainya. Nah, nanti kita bicarakan kira-kira kalau kita mengambil langkah A itu kebaikannya apa saja, kalau kita mengambil langkah B kebaikannya apa saja. Kemudian kita lihat mana yang potensi lebih besar, maka itulah yang kita ambil berdasarkan hasil mufakat. Langkah-langkah seperti apa yang bisa dilakukan selama ini Bu Yuni? Iya, jadi untuk dilema etika ini ya, untuk dilema etika, langkah-langkah yang saya ambil biasanya saya libatkan teman-teman untuk mencari informasi yang sebanyak-banyaknya, sedetail-detailnya, dengan harapan kalau kita sudah mempelajari kasus tersebut secara detail, insya Allah keputusan yang kita ambil tidak akan gegabah dengan melibatkan teman-teman yang terkait. Nah, ya, sesudah itu kita bicarakan dengan informasi yang lengkap, maka kita pertimbangkan mana yang sebaiknya kita ambil dengan mempertimbangkan mana yang lebih besar manfaatnya. Selanjutnya tentang hal-hal apa saja yang selama ini dianggap Ibu Yuni lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya, yang langkah-langkah efektif ya seperti yang saya sampaikan tadi, cari informasi yang selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya dari semua sumber, semua yang terlibat, apakah itu orang tua yang perlu kita libatkan, komite, stakeholder sekolah, kita undang semuanya. Dan juga kita perlu melihat informasi-informasi yang ada, kasus yang sama. Kemudian sesudah itu seperti biasanya kita lakukan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait, teman-teman yang terkait untuk pengambilan keputusan. Jadi garis besarnya langkah efektif itu mencari informasi yang sebanyak-banyaknya dari semua pihak yang terkait dan kita lakukan diskusi pun secara mendalam. Jadi kan kita lakukan langkah ini apa akibatnya, kita lakukan langkah ini apa akibatnya maupun akibat positifnya. Nah, nanti kita lihat mana yang banyak positifnya dan kita mampu melaksanakan sesuai dengan kondisi yang memiliki masalah, maka kita ambil yang terbaik. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya.
tantangan-tantangan selama ini menurut hemat saya itu pro dan kontra, pendapat yang berbeda dari warga sekolah. Contoh kasus, pernah terjadi anak mencuri sebuah HP. Kemudian setelah kita telusuri, ternyata anak ini punya latar belakang keluarga yang sangat miskin, anak yatim piatu, kemudian ikut kakeknya yang juga sangat miskin, sehingga anak ini perlu dikasihani dan perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, ketika kita sudah bahas masalah ini dari unsur yang terkait, wali kelas, kemudian guru BK, kesiswaan, ketika semua yang terkait dengan kondisi seperti itu kita sepakat untuk memberikan maaf dan memberikan kesempatan untuk tetap belajar di sekolah kita. Nah, ini tantangannya, ada sebagian guru yang tidak setuju. Karena menurut guru tersebut ini tidak akan memberikan efek jerah kepada siswa yang lain. Itu pun baik sebenarnya. Tapi kita lihat karena kondisi anak ini sangat memprihatinkan dan kalau kita keluarkan pasti putus sekolah. Maka kita mengambil langkah yang memaafkan dan ini timbul pro kontra di kalangan guru-guru. Namun tidak ada masalah sepanjang kita bisa memahamkan guru-guru yang kontra kenapa langkah ini kita ambil. Nah, dan kita mendampingi anak tersebut supaya anak tersebut betul-betul memahami, betul-betul membangun kesadaran bahwa apapun alasannya, kondisi miskin sekalipun kita tidak boleh mencuri atau berbuat tidak jujur. Akhirnya semuanya akan sadar dalam perjalanan waktu. Anak tersebut kita dampingi dengan secara intensif. Anak tersebut bisa belajar dengan baik, perilaku baik dan tidak mencuri lagi, masalah bisa teratasi. Dan bisa memberikan pembelajaran kepada semua warga bahwa memberikan pintu maaf, memberikan kesempatan untuk anak-anak yang tidak beruntung itu baik adanya. Selanjutnya, apakah Ibu Yuni memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk penyelesaiannya? Kalau misalkan ada, bagaimanakah bentuk atau prosedurnya seperti apa, Bu? Terjadwal. Sebenarnya kasusnya itu insidental, tapi langkah yang kita ambil itu tetap melalui prosedur. Jadwal sesuai dengan langkah-langkah yang kita ambil. Misalnya yang saya sampaikan tadi, ada anak yang melakukan kasus pencurian itu tetap terjadwal. Kita undang orang tuanya, kita undang anaknya dulu, kita ajak bicara baik-baik bagaimana latar belakangnya, kemudian kita undang keluarganya, kemudian kita bicara dengan wali kelasnya, guru BK, kemudian kesiswaan. Biasanya kita undang satu persatu dulu, anaknya dulu, orang tuanya, terus kita kemudian mediasi bersama-sama, dan yang terakhir semua unsur kita ajak, kita libatkan bersama-sama untuk suatu keputusan mufakat. Kalau sudah disepakati bersama, maka ada hal-hal yang merupakan dampak dari keputusan itu, maka kita hadapi bersama, tidak saling menyalahkan. Baru kemudian kita kalau memang perlu diungkap di ruang guru, kita sampaikan di ruang guru, karena ada hal-hal yang kita tutup itu lebih baik. Sekiranya menimbulkan pro kontra yang sangat luar biasa dan menimbulkan kontraproduktif, kontra kondusif, itu ditutup rapat lebih baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Yuni dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, faktor-faktor yang mempermudah kita ya, yang berkompeten di bidangnya. Biasanya kalau kasus-kasus seperti itu berkenaan dengan karakter perilaku siswa, itu
itu guru BK sangat membantu kita. Kemudian juga kita perlu guru-guru maba yang terkait wali kelas. Kemudian kita perlu memahamkan aturan yang ada, baik itu kepada wali kelas, pada guru-guru, aturan-aturan yang ada tentang Terima kasih Bu Yuni atas waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Blora, saya Fitri Rumawati, tidak sendiri, saya bersama dengan saya Wahidatul Nurul Hidayat, saya Anita Arensari, dan saya Umi Fadilah Hidayati akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Di sini kami mewawancarai kepala sekolah SMP Negeri 1 Blora, yaitu Bapak Ainul Rofiq. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak, non sewu, kami menggandeng panjenengan. Pada siang hari ini kami akan melakukan beberapa wawancara begitu, dengan memberikan beberapa pertanyaan. Pak Rofiq ini dalam kondisi sibuk itu membuat santai. Oke, baik Pak, ini kan sekolah SMP Negeri 1 Blora ini kan besar ya Pak ya. Pasti dengan kondisi sekolah yang besar itu memiliki konsekuensi permasalahan yang kompleks juga. Nah, ini yang ingin kami tanyakan, ini pernah betul Pak Rofiq itu merasa bingung dengan permasalahan yang kaitannya dengan dilema itu? Pripun Pak? Sebelumnya sama Bapak, memilih satu dan dua-dua hal yang sama-sama. Baik. Baik, selanjutnya ini permasalahannya ini bisa dijelaskan Pak seperti apa dilema etika yang Pak Rofiq pernah alami begitu? Jadi saya sampaikan dilema itu kan ada dua pilihan. Kita sama-sama, tapi kita tidak bisa memilih semuanya. Kita harus memilih salah satu. Ini contoh konkretnya itu dalam hal saya mengangkat wakil kepala sekolah kan ada beberapa kriteria dan ada beberapa guru yang memenuhi kriteria yang sudah saya sampaikan, dan saya harus memilih salah satu di antara yang terbaik, dan itu pilihan itu tidak banyak resikonya karena sama-sama baik bagi saya sama-sama baik. Si A, si B, saya harus memilih dan itu sama-sama baik. Itu bagi saya tidak banyak resiko dalam hal itu kan juga bisa dikatakan Pasti bisa saya bayangkan Pak, kalau guru yang masuk sini kalau kompetensinya kan hampir semua. Saya paham pasti semua punya kapasitas untuk dipilih ya Pak ya. Jadi Pak Seringan tadi mengatakan ya memang tidak bisa dipilih sekolah meskipun pada dasarnya semua berkompeten
identifikasi masalah-masalah yang mungkin dari sektor lain ya Pak ya, misalkan contoh dari film etika dari sektor lain, misalkan ada itu Pak sebenarnya kalau mau identifikasi masalah itu misalkan jadi banyak permasalahan bisa mengidentifikasi satu, ini masalah ini masalah ini. Maksudnya oh ini masalah di luar. Iya, iya. Kalau ini di luar Bukan hal ya. ya identifikasinya seperti itu. Kalau yang kita tentukan kita dihadapkan pada dua pilihan. Yang dua pilihan itu sama-sama menguntungkan, sama-sama baik. Saya memutuskan, misalnya saya memutuskan A sudah baik, saya memutuskan B juga baik, dan keputusan itu resikonya kecil. Saya putuskan A ya resikonya kecil, saya putuskan B ya resikonya kecil, itu menurut saya dilema. Namun duanya ini kan tidak mungkin saya pilih, kan harus saya pilih salah satu. Saya putuskan kepada misalnya tadi saya mengganti dua wakil kepala sekolah, saya gantikan ganti karena harus ada. Kemudian kawan-kawannya menurut menjadi dua orang bersama-sama kita dengan saya, sama-sama membantu saya, sama-sama mau dengan saya. Itu kan tetap saya harus memilih salah satu. Itu menurut saya nanti kebijakan pun pasti ada itu. Ini Pak, untuk yang selama ini kan Pak Taufik ada di SMP 1 kan sudah berapa tahun ya Pak? Ini tahun ini. Alhamdulillah tahun ketiga, berarti kan sudah banyak sekali mengenal guru-guru dari anak kita seperti apa, terus lingkungan seperti apa, sosialnya seperti apa. Nah, bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai tertentu. Jadi pimpinan harus berani mengambil risiko dan bertanggung jawab atas keputusan. Namun proses pengambilan keputusan jangan dimonopolis. Artinya apa? Di sekitar kita ada orang yang membantu itulah yang kita menilai masih. Meskipun keputusan kita pun tidak tergantung kepada masukan, karena tetap mereka tidak bertanggung jawab, yang bertanggung jawab kan tapi masukan itu karena apa? Dalam keseharian kita tidak bisa menguasai semua permasalahan yang ada, bahkan masalah yang muncul pun itu kadang-kadang kan tidak sampai kepada kepala sekolah. Maka informasi yang secara komprehensif itu menjadi modal dasar untuk pengambilan baik itu pendidikan maupun Itu ya Pak. Biasanya pengambilan keputusan itu tadi ada langkah-langkah yang seperti apa yang biasanya Pak Taufik ambil untuk bisa menyelesaikan masalah. Biasanya saya itu mengambil terutama pembantu pelaku ada masalah seperti ini, cara masukannya kan saya tahu teman-teman itu saya merefleksikan sesuatu dengan refleksikan itu mereka bisa menarik ke belakang betul-betul pengalaman mereka itu disampaikan. Setelah disampaikan itu kita biasanya membuat plan keputusan dan bahkan kadang juga menjadi plan itu kita ambil resiko yang paling tinggi
Kalau plan A nanti akibatnya ini resikonya ini. Kalau plan B ini nanti pelaksanaannya seperti ini resikonya seperti ini. Itu kita inventarisir, kemudian dari itu kita cari resiko yang baik. Berarti selama ini Bapak mengumpulkan dulu orang-orang yang memang berkompeten dalam pengambilan keputusan itu tadi ya? Tergantung pada permasalahannya. Kalau permasalahannya itu mendesak segera diputuskan dan itu tidak memungkinkan saya berpolitik, ya saya ambil. Ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dunia ketiga? Tapi di antaranya yang itu lagi membawa minta masukan dari teman-teman itu saya anggap efektif. Namun ya kadang-kadang ada hal yang tidak dilakukan itu seperti yang nanya tinggi itu kan harus berhenti. Selama itu sangat tapi juga ada sedikit dampak. Apa begini ya? Kadang-kadang ketika kita mengambil keputusan itu dianggap salah, katanya manulah gimana Papua. Kalau mereka kawan-kawan jawab dan itu nggak boleh. Misalnya saya ngambil keputusan, kita keputusan itu apa namanya bermasalah, saya pun nggak boleh mengatakan seperti ini, enggak boleh ya. Karena yang undang-undang itu kan jadi itu kan hanya proses mencari informasi supaya kita mendapatkan fitur yang harus dan itu sangat dari keputusan yang tadi pengambilan secara efektif di sini ada beberapa hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang tadi menurut Pak Robert. ya itu tantangan pasti ada mungkin semuanya sepakat 100% nggak punya nah biasanya tantangan itu setelah terjadi setelah terjadi ini pastilah ya teman-teman. Kalau saya menggambarkan itu begini ya, kalau saya mengambil sikap satu keputusan 25% ini bulat atau mendukung. Kalau saya katakan yang 50% itu masih berada di zona tengah. Yang 20% itu yang akan kita sekitar. Nah, yang 50% kita lihat dari jadi boleh turun dari sana gitu. Tapi ketika kita itu punya komitmen yang kuat, mereka pun akan ya biasanya tetap ada yang bukan tidak sepakat, sepakat itu bukan cocok. Bisa karena cocok itu kan kadang ya apapun mesti mereka juga cocok biasanya bukan pada konteks permasalahan itu menjadi tantangan dan itu biasanya kalau sekarangnya prosedurnya itu tidak banyak pengaruh terhadap perjalanan. Dari tantangan itu ya Pak Robert, apakah Pak Robert memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus klima etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, baik dalam bentuk prosedur atau bentuk yang lain? Itu tergantung pada urgensi permasalahan. Kalau permasalahannya itu tidak urgent, tidak mendesak, ini biasanya ada tahapan. Tapi tetap ada deadline-nya. Tetapi kalau mendesak ya harus diputuskan ya dan itu langkah dari seorang pemimpin yang ragu.
itu lebih baik memutuskan sekolah dia salah daripada ragu. Kalau ragu itu biasanya nanti malah masalah malah berkembang kemana-mana. Jadwal itu tergantung pada urgensi dari permasalahan. Dan setelah tadi Pak sesuai dengan urgensinya, untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Rofiq dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah? Tapi saya sampaikan yang sangat membantu itu adalah kenapa? Ini kan bisa dikatakan kualitas uang yang saya bilang kemudian informasi mereka bertanya baik itu dengan siswa maupun itu yang efektif untuk mendukung memberikan masukan-masukan sebelum saya mengambil tadi Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Pak Rofiq mengenai kasus dilema, kemudian apa saja hambatannya dan juga faktor-faktornya, kira-kira pembelajaran apa yang dapat diambil Bapak dalam mengambil keputusan dilema kita? Pembelajaran itu semua itu kan diprediksi untuk menjadi pemimpin jadi pengambilan keputusan apapun keputusan itu harus dilakukan. Dan pertama jangan pernah ragu ketika mengambil keputusan. Masalah nanti salah itu ada evaluasi daripada ragu ngambil keputusan itu kadang jadi lebih baik. Yang kedua pengambilan keputusan itu tergantung pada urgensi dari sini. Jadi harus segera atau bisa tapi yang jelas jangan berdiri sendiri. Artinya ini masukan-masukan dari teman itu penting. Berarti seorang pejabat, seorang itu kan tidak lama ya di suatu instansi. Ketika saya masuk di sini, itu saya masih kita. Saya harus memberikan informasi sebanyak-banyaknya. Sehingga keputusan saya itu menjadi risiko yang kuat. Lalu dari tadi Pak Anwar, pembelajaran itu bagaimana perasaan Pak Rofiq jika menyelesaikan kasus dilema tersebut? Rasanya gimana? Kepemimpinan itu seni dan seni itu ada hal yang memuaskan di sini. Jadi ketika saya mengambil satu keputusan kemudian ternyata yang itu perjalanannya itu bagus, kemudian hasilnya itu maksimal, itu rasa puas itu nggak bisa dinilai dengan apa ya, dengan uang, dengan apapun nggak bisa. Dan itu menjadi pesan tersendiri bagi penonton. Jadi itu saya yakin itu akan diingat itu teman-teman sepanjang sejarah. Seperti ini kita kan lagi fokus kegiatan program kita yang namanya itu tidak semulus yang kita bayangkan, baik itu dari siswa maupun teman-teman itu pasti ada. Satu bulan sekali saya acara fleksi timnya itu melihat semangatnya dan seperti itu, saya senang. Terus pernah ya, waktu itu pertama kali saya masuk ke sini, begitu ada informasi macam-macam itu ada di dunia kita. Saya wah itu masih setelah itu langsung aku disebutkan tetapi yang berlawan masjid 9
negaranya nanti kita cari itu waktu itu yang ngantem itu luar biasa. Tapi ketika dua saya bisa membayar pembuatan kontrak 50 juta. Itu uang sandi ya. Senangnya, dan senangnya itu ternyata tidak hanya saya, teman-teman itu juga puasa. Kepuasan itu yang bisa lah kita Jadi yang terakhir, bagaimana dampak yang dirasakan pada Pak Rafiq sendiri dan juga sekolah yang saya rasakan, dampak yang saya rasakan ketika keputusan dalam newsroom pasangan studi-studinya itu saya itu semangat untuk mencari inovasi. Misalkan ini berjalan bisa tetap berpikir dan mencelakkan namanya aneh-aneh pegelimut. apa itu pegelimut? Penguatan gerakan literasi. Ya ini mungkin juga beda dengan sekolah yang lain. Ya, kalau itu nanti jalan itu menambah semangat. Dan meskipun kadang-kadang namanya orang menerima sebenarnya di beberapa ini aneh-aneh. Bagi kemudian dari teman-teman sini jika ada dan masih untuk semangat lagi. Ini saya merasakan. Mereka dari cepat hari-hari biasanya itu banyak teman-teman karena saya mau pulang itu sungkan itu sampai sore Karena Bapak libur bulan, saya tidak berani kemudian. sangat itu buat apa saya tuh malah sekarang dengan kebiasaan pribadi saya tuh malah merasakan perasaan puas dan aku itu teman-teman begitu minta menerjemahkan nah itu yang dampaknya menjadikan saya lebih semangat kemudian teman-teman itu juga Mungkin efeknya mungkin dari kepala sekolah yang powernya itu ada, ide kreatifnya ada, akhirnya menular pada teman-teman yang semakin semangat. Itu tidak harus saya menjawab. Biasanya kan seperti itu. Kalau atasnya itu kepalanya semangat kan akhirnya bawahnya juga ikut-ikut gitu. Nah, makanya itu misalnya dalam hal prestasi, Pak Ibu. Ya terus terang saja kita itu pernah agak ini kan saya harus ngambil keputusan masalah sampai dia harus bagaimana ya mungkin cuma pengelolaan prestasinya hasilnya sampai maksimal ya mohon maaf ya katakan kalau ada lomba itu kan sana-sana sudah pikiran balik-balik Mindsetnya tidak terlepas dari situ. nah sekarang kan kembali lagi memang berarti slogan saya sampai tidak ada upacara tanpa persembahan bersih Ya betul. Luar biasa. Baik, Pak Rafiq, sudah banyak pertanyaan yang kami aturkan ke panjenengan dan kami mendapatkan jawaban yang sangat memuaskan. Dimana di sini kalau bisa saya simpulkan, untuk pengambilan keputusan itu panjenengan memilih untuk mempertimbangkan dengan banyak sektor atau banyak sudut pandang, kemudian berkolaborasi, mengutamakan integritas, kualitas, kemudian dan tentunya pilihan yang panjenengan ambil itu pilihan yang bertanggung jawab supaya nanti menghasilkan suatu keputusan yang valid. Itu yang mungkin bisa kami dapatkan dari pembicaraan yang sangat menarik ini, yang tentunya menggugah inovasi yang tentu pastinya kita setrum ya gitu ya Pak.
kami doakan semoga semua program panjenengan mulai dari pendidik dan pembina dan seterusnya berhasil dan membawa sekolah Pak Rafiq ini menuju ke tingkat yang jauh-jauh lebih baik. Baik, demikian Pak Rafiq, demikian wawancara dari kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada